Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam, salam patunggilan. Puji syukur kami naikkan di dalam kasih Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena penyertaannya, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan persekutuan keluarga hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita masuk dalam hadirat-Nya dengan penuh sukacita, serta percaya dalam persekutuan orang percaya. Ada firman Allah yang senantiasa mengarahkan hidup kita di dalam kebenaran. Marilah kita masuk dalam panggilan ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengambil saat hening, tunduk kepala, dan mengaku yang demikian. Ibadah kami pada saat ini kami dasarkan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dasar ibadah pada malam hari ini saya ambil dari kitab Ayub 42 ayat yang kedua. Yang demikian firman-Nya, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seorang tokoh yang fenomenal atau dalam bahasa lain luar biasa, hebat di dalam Alkitab adalah Ayub. Ia dikenal dengan ketekunan imannya kepada Tuhan. Bahkan kita sebagai orang percaya sangat berharap bahwa iman kita bisa seperti Ayub yang tetap teguh imannya meskipun melewati ujian iman yang begitu berat. Pada waktu iman Ayub diuji oleh Tuhan, ia harus kehilangan ternak, kehilangan harta, kehilangan anak. Ia ditimpa penyakit borok sehingga badannya membusuk dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bahkan istri dari Ayub mempengaruhi Ayub agar meninggalkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ayub tidak bergeming. Ayub tetap teguh imannya. Meskipun keterpurukan hidup yang ia terima, Ayub tetap kokoh
dan percaya kepada Tuhan. Karena ia tahu siapa Tuhan yang ia percaya. Ia tetap berharap pada Tuhan dan kembali memulai kehidupan baru bersama Tuhan. Ayub kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Dia juga diberi anak-anak yang cantik sebagai gantinya. Ayub benar-benar menyadari akan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita menerima ujian, seringkali kita tertimpa masalah, seringkali kita menerima percobaan. Namun, marilah kita mencontoh Ayub, selalu berharap pada Tuhan, menjaga agar iman kita tetap teguh. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, berbahagia sekali kita punya penolong, yaitu Tuhan Yesus, yang siap menolong kita dimanapun dan kapan saja. Kita sambut firman tadi dengan memuji kidung jemaat nomor 392 bait 1 dan 2. Ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa, memohon terang kepada Tuhan.
Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia. Perkenankanlah Bapa saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Ucapan syukur kami panjatkan atas berkat-berkat yang tercurah untuk hidup kami. Bapa, saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-firman-Mu. Datanglah dalam hidup kami, tuntunlah kami ya Bapa, untuk menyampaikan firman-firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut kami bukan kehendak hati kami, namun kehendak-Mu lah yang terjadi atas diri kami. Ampuni Bapa dosa-dosa kami, selanjutnya tuntun kami hanya ke jalan yang benar. Bapa, sekian doa serta permohonan kami yang jauh dari sempurna ini, semuanya ini kami mohon dengan menyebut nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang abadi. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini kami ambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-16. Yang demikian firman-Nya, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian sabda Tuhan. Mari kita pujikan kembali kidung jemaat nomor 50 bait 1 dan 2. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, judul renungan pada malam hari ini adalah Yesus memberikan jaminan yang pasti. Saya ulang, Yesus memberikan jaminan yang pasti. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertolongan Yesus kepada murid-murid yang dilanda badai mengajarkan kita satu pesan yang luar biasa. Satu kebenaran bahwa Yesus memberikan jaminan yang pasti untuk menolong kita melewati badai kehidupan. Ada 3 jaminan yang diberikan oleh Yesus untuk kita. Yang pertama, Yesus memberikan jaminan bahwa badai itu terjadi
sesuai dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Yohanes 6 ayat yang ke-15 demikian firman-Nya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa alasan Yesus memerintahkan para murid-Nya untuk menyeberang lebih dulu ke Danau Galilea? Apakah Yesus tidak tahu jika di tengah perjalanannya para murid akan terkena badai? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tentu saja Tuhan Yesus tahu. Kita dapat melihat dari ayat yang ke-15 tadi. Seringkali kita berpikir bahwa hidup di dalam kehendak Tuhan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bahagia, dan menyenangkan bagi kita. Belum tentu seperti itu. Dikala kelimpahan harta, dikala hidup senang, dikala gemilang, seringkali lupa akan Tuhan. Seringkali kita jauh dari Tuhan. Tapi dikala kita terkena badai, baru kita ingat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus, kehendak Tuhan bisa saja suatu keadaan yang tidak baik, tidak menyenangkan. Tetapi kehendak Tuhan yang sejati akan selalu membawa kita pada proses pendewasaan iman. Dalam keadaan dan situasi, entah itu baik, entah itu buruk, diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, agar kita semakin dekat dengan Tuhan, agar kita selalu menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Meskipun badai melanda hidup kita, tetaplah percaya semua yang terjadi berada dalam kendali dan kuasa Tuhan, dengan tujuan mendewasakan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jaminan yang kedua yang diberikan untuk umat-Nya adalah Yesus memberikan jaminan bahwa Ia berkuasa atas badai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat murid-murid Yesus ketakutan karena kapal mereka dilanda badai, Yesus tiba-tiba muncul di tengah badai dengan berjalan di atas air. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu. Dikala badai itu menimpa kita, Tuhan Yesus berkuasa atas semuanya itu. Ia mampu
berdiri di atas badai kehidupan kita. Walaupun kita terkadang tidak terlihat bukti, apapun juga akan kekuasaannya bagi kita. Tapi sesungguhnya Yesus sedang berjalan di atas badai yang sedang melanda hidup kita. Tanpa kita duga, Yesus sedang menghampiri kita melalui segala persoalan yang kita hadapi. Badai hidup yang kita alami akan membuat kita melihat dengan jelas akan kuasa yang terus bekerja bagi kehidupan kita sebagai umat-Nya. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu was-was. Serahkan saja kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, menginjak jaminan yang ketiga, yaitu Yesus memberikan jaminan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Ya. Jaminan yang ketiga yaitu Yesus memberikan jaminan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sewaktu murid-murid Tuhan Yesus terkena badai, Yesus datang tepat pada waktunya. Jadi murid-murid Yesus tidak sampai tenggelam karena pertolongan Tuhan Yesus tepat pada waktunya. Ia tidak membiarkan murid-muridnya dan kapal yang mereka naiki tenggelam. Pada saat badai mulai mengganas, Yesus muncul di hadapan mereka dan membuat badai itu reda. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Ia tidak akan menunggu hingga kita benar-benar terpuruk. Selama kita bergantung kepadanya, Yesus pasti menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di sini saya akan memberikan contoh seorang tokoh gereja yang bernama Matu Heri. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, suatu kali dalam perjalanan pulang, Matu Heri itu kecopetan dompetnya. Namun apa yang dilakukan Matu Heri? Dia tetap mengucapkan syukur. Kenapa? Nah, alasannya kok dia tetap mengucapkan syukur? Yang pertama, dia belum pernah dirampok. Yang kedua, perampok itu hanya mengambil dompetnya saja, bukan nyawanya. Nah. Yang ketiga, dompet itu tidak banyak isinya. Dan yang terakhir adalah dia yang dirampok, bukan Matu Heri yang merampok. Itulah kehidupan yang sangat-sangat bergantung kepada Tuhan, yang sangat-sangat pasrah.
Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur seperti Matu Heri tadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Matu Heri tetap dapat mengucap syukur meskipun mengalami keadaan yang buruk karena kecopetan, karena dompetnya dicopet. Ia tetap dapat melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, demikian juga dengan kita. Walau badai menyerang kita, marilah kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan melakukan yang baik bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti memberi jaminan untuk menolong kita sebagai umat-Nya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita memasuki doa syafaat. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, perkenankanlah saat ini kami datang kembali di hadapan-Mu, mengucap syukur akan firman-Mu. Kiranya Engkau tanam dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini kami mendoakan gereja-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis dalam melaksanakan pelayanan. Bapa, juga kami berdoa untuk para pemimpin dari tingkat pusat sampai tingkat paling bawah. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bapa, kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat yang mereka minum, agar mereka bisa sembuh dari mujizat-Mu. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan itu bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, semua ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita undur diri dari ibadah ini dan kembali dalam ibadah yang nyata melalui hidup kita. Mari bersama-sama kita yakini bahwa pertolongan Tuhan
tidak pernah berhenti dalam hidup kita, baik waktu susah maupun senang. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400 bait 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah.